Kelompok 4. Halo guys, kami dari kelompok 4 rombongan B1. Di sini kami akan mencari hewan sampling di sekitaran Fakultas Peternakan dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Ikutin kita terus ya. Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, where you push me slowly up and down. Baby, Metode yang kelompok kami gunakan ketika melakukan sampling adalah metode random sampling. Metode random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pada random sampling ini, memiliki ciri sampel acak dari populasi, tidak terikat pada kriteria khusus. Kemudian alasan kami menggunakan metode ini karena metode random sampling ini merupakan metode yang paling mudah diterapkan, terutama bagi kami yang pertama kali melakukan sampling. Leptosyanina atau kupu-kupu putih berasal dari wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Klasifikasi lengkap dari Leptosyanina yaitu berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Pieridae, genus Leptosia, spesies Leptosyanina. Secara morfologi, kupu-kupu ini memiliki ukuran yang kecil dengan rentang sayap sekitar 35-50 mm. Sayapnya berwarna putih pucat dengan pola hitam samar di tepi sayap depan. Tubuhnya ramping dengan kepala kecil, antena berujung bulat, dan kaki panjang yang digunakan untuk mencengkeram permukaan daun. Habitatnya meliputi semak belukar dan taman. Pada kali ini juga kita mendapatkan capung ciwet, yaitu Pantala flavacens, termasuk dalam keluarga Libellulidae, dalam ordo Odenata. Tubuhnya ramping dengan panjang 4-5 cm, berwarna kuning keemasan, dan sayap transparan selebar 8 cm, yang menunjukkan bermanuver cepat. Maka majemuknya memberikan penglihatan hampir 360 derajat untuk berburu serangga kecil. Dikenal penerbang tangguh, capung ini mampu bermigrasi jauh termasuk melintasi lautan, sehingga memiliki penyebaran terluas di dunia. Calotes versicolor memiliki nama lokal bunglon taman hijau yang merupakan spesies bunglon yang banyak ditemukan di Asia, terutama India, Sri Lanka, serta negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan klasifikasi dari bunglon taman, termasuk ke dalam Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Squamata, famili Agamidae, dan genus Calotes suvier. Berdasarkan karakteristik utama dari Calotes versicolor, yaitu memiliki panjang tubuh sekitar 25 hingga 30 cm, tubuhnya ramping dan agak panjang, memiliki leher yang sedikit membengkak, dan mereka memiliki kaki yang kuat dan panjang yang akan memudahkan mereka untuk merayap di pohon. Bunglon ini dapat hidup hingga 6-8 tahun di alam liar, tergantung pada faktor-faktor seperti pemangsa, makanan, dan kondisi lingkungannya. Salah satu ciri khas bunglon Calotes versicolor adalah kemampuannya untuk mengubah warna tubuh. Meskipun perubahan warna mereka tidak secepat dan sevariatif seperti pada beberapa spesies bunglon lain, tapi warna tubuh mereka bisa berubah dari hijau terang menjadi coklat atau abu-abu, tergantung pada kondisi lingkungannya. Mereka berburu serangga seperti jangkrik, belalang, dan juga berbagai jenis serangga kecil lainnya. Mereka juga dikenal menggunakan lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Berdasarkan habitatnya, Calotes versicolor dapat ditemukan di habitat tropis dan subtropis seperti hutan, kebun, dan semak-semak. Mereka biasanya tinggal di pohon-pohon tinggi atau semak-semak di dekat permukaan tanah, namun seringkali juga ditemukan di dekat manusia. Papiliomemnon atau kupu-kupu raja besar adalah spesies dari keluarga Papilionidae yang tersebar di Asia Tenggara. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang besar, berwarna hitam, dan juga corak putih ataupun biru dengan variasi pola pada betinanya. Hidupnya di habitat tropis. Spesies ini berperan dalam penyerbukan. Larvanya memakan daun tumbuhan keluarga Rutaceae. Klasifikasinya Kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Lepidoptera, familinya Papilionidae, genusnya Papilio, spesiesnya Papiliomemnon.
Bunglon surai atau Bronchiella jubata adalah suatu spesies reptil dari keluarga Agamidae yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hewan ini memiliki tubuh yang ramping, berwarna hijau terang dengan surai memanjang di lehernya dan di punggungnya. Bunglon surai ini hidupnya di habitat semak-semak, sering memanjat pohon untuk berkamuflase dan menghindari predator. Klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordernya Squamata, familinya Agamidae, genusnya Bronchiella, dan spesiesnya Bronchiella jubata. Guys, lihat ini hewan kita. Udah dapat berapa? Tangkapan kita. Udah dapat berapa sih, Ci? Udah dapat 6 Ini kayaknya ya. Falanga, Iya, ada tapi juga masih kupu-kupu. kecil. Ini 2 sama Kupu-kupu. belalang. Ada kupu-kupunya, ada kupu-kupu apa aja? Ada yang kecil, ada yang gede lupa. Ini ada katak, guys. Katak. Ini ada iguana. Wow, ini iguana yang sedang. Iya. Ada yang lebih Ada besar. yang lebih gede. Wow. Kita sedang mengeksekusi ingin pencarian kadal dan juga ingin dapat falanga yang gede. Let's go. Hippolymus bolina atau kupu-kupu telur berasal dari famili Nymphalidae. Kupu-kupu ini berukuran sedang dengan rentang sayap sekitar 5 cm dan warna yang bervariasi seperti coklat, oranye, dan kuning. Pada pembuatan insektarium atau awetan kering ini, pertama-tama kita akan menyuntikkan formalin ke dalam serangga. Yang kedua, kita akan membuat potongan styrofoam untuk merentangkan sayap-sayapnya. Gunting styrofoam dengan ukuran 4 cm dan 1 cm. Pertama-tama, kita juga akan menyusun styrofoam dengan berukuran 1 cm di bawahnya, dan di atasnya kita susun lagi styrofoam dengan ukuran 4 cm. Dan lakukan hal yang sama pada sebelah styrofoam tersebut. Kemudian kita kunci dengan jarum pentul. Setelah tertusuk jarum pentul semua, nantinya akan tercipta sebuah rongga di tengahnya, di mana disitulah sela-sela tempat kupu-kupu atau insekta diletakkan. Pada saat kita meletakkan sayapnya, sayap direntangkan yaitu dengan lebar 90 derajat. Kemudian berikan kertas papilo dan kunci dengan jarum pentul agar tidak ada geseran dari sayap tersebut. Pengawetan basah adalah proses pengawetan spesimen hewan dengan menggunakan cairan pengawet. Pengawetan ini dilakukan untuk hewan yang memiliki ukuran cukup besar atau hewan dengan struktur tubuh yang lunak. Pengawetan basah dilakukan dengan cara merendam spesimen dengan larutan pengawet.
Nah, dari keenam hewan tersebut, mereka dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu insekta, diplopoda, dan reptil. Mereka ditemukan di sekitar Fakultas Ilmu Budaya dan juga Fakultas Peternakan. Nah, untuk pengertian lebih lanjutnya, kalian bisa lihat slide berikut ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.